Shalom, perkenalkan nama saya Dediman Medalis D2 STH. Saya guru agama Kristen di SD Negeri 32 Gunung Dekan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Saya adalah mahasiswa PPG LPTK YKN Ambon dengan NIM 15 20 25 01 04 07 02 dan nomor peserta 91 00 00 83 11 7854. Hari ini saya akan mengambil video pembelajaran hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 di kelas 5 dengan topik Allah memelihara hidupku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan anak-anak, pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh bertemu kembali dalam pertemuan pembelajaran agama. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, anak-anak, kita memulai pembelajaran kita. Terlebih dahulu kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dan kita akan berdoa bersama untuk mengawali pertemuan kita hari ini. Oleh karena itu kita naikkan pujian kita dengan pujian layak dipuji, disembah. Alam semesta. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oke, saya minta Dinda untuk maju ke depan dan memimpin doa untuk membuka pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Hadir, baik. Yang kedua Elvin hadir. Yang ketiga Dinda Alitia Tarigas hadir. Yang keempat Hengki, Jelin, Sisi, Yohanes tentang pembelajaran materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 5. Topik kita hari ini adalah Allah memelihara hidupku, ya. Jadi topik kita pada hari ini adalah Allah memelihara hidupku. Nah, jadi sebelum kita masuk dalam pembelajaran ini, Pak Guru ingin bertanya dulu terlebih dahulu kepada kalian, ya. Ya.
Yang pertama adalah menurut kalian apakah manusia ini dipelihara oleh Tuhan atau tidak? Ya, ada yang bisa jawab? Apakah manusia ini dipelihara oleh Tuhan atau tidak? Oke, silakan Dinda. Ya, Allah memelihara manusia karena manusia tidak bisa hidup tanpa Allah. Iya, tepuk tangan untuk Dinda. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, perhatikan baik-baik. Bisa lihat, Hengki bisa lihat? Bisa. Bados bisa lihat di atas? Iya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran kita? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memahami bentuk-bentuk pemeliharaan Allah. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami bentuk-bentuk pemeliharaan Allah. Yang kedua, 1, 2, 3. Mensyukuri pemeliharaan Allah bagi manusia. Nah, jadi tadi kamu sudah jawab bahwa Allah itu memelihara hidup kita. Maka melalui pembelajaran ini kita diajak supaya kita boleh mensyukuri pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Yang ketiga adalah apa? Mendaftarkan contoh-contoh pemeliharaan Allah. Nah, nanti anak-anak di akhir pembelajaran ini, Bapak berharap kalian semua bisa memberikan contoh pemeliharaan Allah yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Oke, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya. Ya, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Coba kalian menemukan apa makna daripada lagu yang baru saja kita nyanyikan tadi. Tuhan mengajari kita untuk Apa? Iya, Tuhan mengajari kita untuk selalu bersyukur. Iya, tepuk tangan untuk Jelin. Siapa yang pernah sakit di sini? Hah? Bados pernah sakit? Pernah. Ketika sakit, apa yang dilakukan Bados waktu sakit? Hah? Nangis. Kenapa nangis? Karena sakit, betul. Sisi, waktu sakit apa yang kamu lakukan? Apa? Coba besar suaranya, Pak Guru nggak dengar. Berdoa kepada siapa? Iya, tepuk tangan untuk Sisi. Ya, ketika Sisi sakit, dia berdoa kepada Tuhan. Nah, tadi lagu kita ngajarin kita apa? Lagu kita ngajarin kita untuk apa? Bersyukur. Nah, harusnya setelah kita sembuh dari penyakit, apa yang kita lakukan? Bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang mari anak-anak kita melihat dari kitab 2 Raja-Raja. Ya, kitab 2 Raja-Raja. Pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Nah, ternyata Naaman ini pun pernah dia mengalami sakit. Dia pernah mengalami apa? Sakit. Nah, kalau Bados tadi kamu pernah sakit. Sakit apa dulu kamu? Demam. Hengki sakit apa? Apa? Oh, sakit perut. Kalau Ardianto pernah sakit apa? Pusing. Sisi sakit apa? Demam juga. Nah, tapi penyakit daripada seorang Naaman adalah dia sakit kusta. Sakit apa? Kusta. Nah, untuk mendalami bagian yang kita baca hari ini dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19,
kita mau nonton videonya. Anak-anak mau nonton video Naaman? Nah, pesan Pak Guru ketika nanti kalian tonton, kalian perhatikan baik-baik. Karena nanti di akhir kegiatan kita menonton, ada nanti kalian akan mengerjakan soal dalam bentuk kelompok. Naaman disembuhkan. Seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayang. Seorang pahlawan tentara. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, Sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shekel emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja. Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia dapat keluar dan berdiri mengambil nama Tuhan Allahnya. Dan dengan demikian menyembuhkan kustaku. Bukankah Habana dan Parpai, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakar atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Ya, jadi itulah video singkat tentang cerita siapa? Cerita siapa? Naaman. Baik anak-anak, jadi sekarang kita akan bentuk kelompok untuk berdiskusi. Bapak sudah siapkan lembar kerja untuk kalian, supaya nanti kalian bisa mengerjakannya. Nah sekarang kelompok 1, 4 orang, yaitu Jelin, Ardianto, Hengki, dan Elpin. Silakan bergabung di sini. Dan kelompok 2 adalah Dinda, Yohanes, dan Sisi. Ini lembar kerja Pak Guru sudah siapkan untuk kalian. Untuk kalian kerjakan, diskusikan di kelompok. Ya.
kegiatan 3 ya, kegiatan 3 itu yang kalian kerjakan. Sebentar dulu. Geser sini Arianto. Geser kursinya. Nah, ini di kegiatan 3 ada. Jadi berdasarkan video yang sudah kalian tonton tadi, silakan diskusikan. Ada 5 pertanyaan di situ ya. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara Allah memelihara Naaman saat ia menderita penyakit kusta. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan di buku kalian ya, di lembar kerja yang sudah disiapkan. Oke. Kelompok 1 sudah memahami? Sudah. Baik, kelompok 2 sudah paham? Sudah. Oke, silakan kerjakan bersama, silakan berdiskusi. Ya, sambil diingat-ingat video tadi ya, sambil diingat-ingat video yang tidak perlu, kamu langsung di jawabannya saja karena di lembar kerjanya sudah ada soalnya. Ya. Dan nanti kalau sudah selesai, satu orang di antara kelompoknya maju untuk membacakan hasil diskusinya ya. Kan jawabannya cepat di situ. Tentara sakit kusta. Yang ini dari ayat ini 1 sampai dengan ayat 9. Sedapatnya aja nih sampai ke bawah. Pelan-pelan aja bacanya. Udahkah? Ayo dibantu temannya biar cepat selesai. Ngapain saya, Pak? Tulis juga, Pak? Iya. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menyelesaikan diskusi dalam kelompoknya. 1. Allah memelihara Naaman saat dia sakit kusta melalui Nabi Elisa, di mana Nabi Elisa menyuruh Naaman mandi ke Sungai Yordan selama 7 hari. 2. Perasaan Naaman ketika ia sembuh dari penyakit kusta, ia merasa senang dan bahagia. 3. Setelah Naaman sembuh dari sakit kusta, ia bergembira dan bersyukur serta ingin memberikan hadiah kepada Nabi Elisa. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, terima kasih untuk Jelin yang sudah mewakili kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ya, kuat-kuat suaranya baca biar kawan-kawannya dengar. Sambil dengarkan ya. Ya, silakan. 4. Pernah ketika saya sembuh dari penyakit, saya senang dan bersyukur kepada Tuhan. 5. Seandainya saya sakit dan saya belum sembuh, saya akan berdoa memohon pertolongan Tuhan dan berobat ke rumah sakit. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, anak-anak, apa yang mau kita simpulkan dari video yang sudah kita tonton tadi? Yang pertama, bahwa Allah itu selalu memelihara kehidupan manusia. Buktinya melalui Naaman. Yang kedua, ketika kita sudah menikmati pemeliharaan Tuhan,
maka Tuhan mengharapkan kepada kita supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, ya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Bapak sekarang akan menjelaskan kepada kalian tentang materi kita hari ini, yaitu kita akan menghayati pemeliharaan Tuhan. Nah, perhatikan. Allah adalah pemelihara hidup manusia. Allah memelihara semua umat manusia tanpa terkecuali. Memelihara berarti menjaga, melindungi, merawat, menolong, dan menyelamatkan. Allah memelihara manusia karena Allah mengasihi manusia. Termasuk hidup kalian. Allah sungguh menyayangi manusia. Nah, anak-anak di sini kita melihat bahwa memelihara artinya apa? Coba, memelihara artinya apa? Menjaga, habis itu apa? Melindungi, habis itu apa? Menyelamatkan. Pertanyaannya, mengapa manusia dipelihara oleh Tuhan? Karena Allah apa? Mengasihi manusia. Jadi Allah memelihara manusia karena Allah mengasihi manusia. Nah, selanjutnya perhatikan. Cerita tentang Naaman yang disembuhkan oleh Allah merupakan satu bukti yang menunjukkan pemeliharaan Allah. Allah tidak hanya menyembuhkan Naaman dari sakit kusta, namun Allah memberikan keselamatan. Allah menyatakan cintanya tidak hanya kepada bangsa Israel, namun juga kepada mereka yang bukan berasal dari bangsa Israel, termasuk Naaman. Nah, perhatikan, Naaman ini adalah bukan termasuk dari orang Israel. Tetapi Tuhan pun memelihara kehidupannya. Ya, Tuhan memelihara kehidupan Naaman. Walaupun dia bukan dari orang Israel. Tetapi Tuhan tetap menyatakan cintanya kepada semua orang. Jadi Tuhan itu mengasihi itu tidak pilih-pilih. Dia nggak milih, oh ini suku Dayak, ini aja yang aku kasihi. Ini suku Jawa, hanya itu saja yang ku kasihi. Tidak. Tetapi Tuhan itu mengasihi semua orang. Bados. Ya, Bados dikasihi Tuhan. Elpin dikasihi Tuhan. Semua kita dikasihi oleh Tuhan. Tanpa Tuhan membeda-bedakan. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan di sini. Nah, Naaman menyadari bahwa dirinya terbatas sebagai manusia. Ia tidak dapat menyembuhkan dirinya. Karena itu Naaman harus bersikap rendah hati dan taat mengikuti perintah Tuhan. Yang disampaikan melalui siapa? Nabi Elisa. Ketaatan Naaman untuk mengikuti nasihat Nabi Elisa dengan mandi di sungai Yordan. Berapa kali? 7 kali. Membuat Naaman menjadi apa? Sembuh. Nah, perhatikan di sini anak-anak. Ternyata harus ada juga tindakan dari kita. Allah mengasihi Naaman melalui Nabi Elisa. Tetapi Elisa memberikan perintah kepada Naaman supaya sembuh. Mau ngapa coba? Harus mandi. Berapa kali? 7 kali. Di mana? Di sungai Yordan. Nah, perhatikan di sini. Coba, kalau Naaman tidak taat, tidak mengikuti perintah daripada Elisa, kira-kira Naaman sembuh tidak? Tidak. Sama, demikian juga kita. Ketika kita sakit, kita disuruh berdoa, kita sudah berdoa. Lalu orang tua nyuruh kita minum obat, tapi kita tidak minum obat. Pertanyaannya, apakah kita sembuh? Nah, tidak. Maka kita juga harus taat. Ketika kita sakit, orang tua bilang, Hengki, jangan main dulu ya. Tunggu sembuh, kamu baru main. Ini masih demam, masih pusing. Udah pergi ke lapangan bola. Kira-kira sakitnya sembuh atau makin bertambah? Makin Nah, di sini anak-anak kita melihat harus juga ada ketaatan. Allah memang mengasihi kita, tetapi kita juga harus taat kepada Tuhan. Kita harus taat kepada perintah orang tua. Kita juga harus taat kepada perintah guru di sekolah. Nah, selanjutnya perhatikan di sini. Allah menghendaki kalian meneladani sikap Naaman yang mencari pertolongan hanya kepada Allah agar mendapatkan apa? Kesembuhan. Nah, demikian juga anak-anak Tuhan juga, Elpin, merindukan kita supaya kita mencontoh apa? Bados, mencontoh. Kita mencontoh siapa? Naaman. Ya, kita mencontoh Naaman untuk apa? Mencari pertolongan.
Naaman mencari pertolongan kepada siapa? Kepada Tuhan. Jangan cari pertolongan kepada dukun. Barema katanya kan? Nggak boleh. Kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang memberikan kita pertolongan. Nah, perhatikan di sini. Sikap Naaman mencari pertolongan kepada Tuhan agar dia mendapatkan kesembuhan. Nah, selanjutnya. Mengapa kita membutuhkan pemeliharaan Allah? Hanya Allah yang sanggup menyelamatkan hidup kita dan yang sanggup menolong kita saat menghadapi berbagai situasi termasuk saat mengalami apa? Pencobaan. Nah, pertanyaan ini, perhatikan ya, Elvin, perhatikan pertanyaan. Mengapa kita membutuhkan pemeliharaan Allah? Ada yang bisa jawab? Mengapa kita membutuhkan pemeliharaan Allah? Sama seperti apa yang dilakukan oleh Naaman tadi. Perhatikan. Naaman menyadari bahwa dirinya apa nih? Terbatas sebagai manusia. Nah, kita manusia ini terbatas. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita tidak bisa menyembuhkan diri sendiri. Maka kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Makanya itulah jawabannya. Mengapa kita membutuhkan pemeliharaan Allah? Karena kita manusia yang apa tadi? Yang terbatas. Yang apa sih? Terbatas. Terbatas artinya apa? Kita tidak mampu melakukan segala sesuatu. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan. Tetapi Allah sanggup mengerjakan bagi kita. Nah, selanjutnya perhatikan ya. Nah, siapa saja yang dipelihara oleh Allah? Allah adalah pemelihara seluruh apa? Umat manusia. Perhatikan di sini. Allah adalah pemelihara seluruh umat manusia. Cinta kasih Allah berlaku untuk semua orang tanpa apa? Memandang perbedaan. Selanjutnya anak-anak perhatikan di sini ya. Apakah orang yang berkebutuhan khusus juga dipelihara oleh Allah? Nah, perhatikan di sini ada gambar yang Bapak siapkan. Ini orang duduk di kursi apa nih? Kursi roda. Ini apa? Ini lumpuh nih mereka nih. Ini orang ini buta, dia nggak bisa lihat apa-apa. Ini juga buta, tapi dia belajar. Coba, tahu arti buta? Buta artinya apa? Coba, Hengki nggak bisa melihat apa-apa. Kira-kira bisa belajar enggak? Nggak bisa kan? Tapi perhatikan dia, walaupun dia buta, dia belajar. Ini apa namanya? Lumpuh. Ini juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, pertanyaannya, apakah mereka ini dikasihi Tuhan? Apa? Dikasihi. Iya betul anak-anak. Bahwa siapapun, mau dia sehat, orang sehat, mau dia orang yang berkebutuhan khusus, mereka juga dipelihara oleh Tuhan. Nah, setiap orang termasuk orang yang berkebutuhan khusus juga dipelihara oleh Allah. Orang yang buta, tuli, bisu, apalagi lumpuh, dan orang yang mengalami sakit dalam waktu lama juga apa? Dipelihara oleh Allah. Di sini kita melihat Allah mengasihi semua orang. Nah, bagaimana cara Allah memelihara mereka yang berkebutuhan khusus? Allah memelihara dengan cara apa? Coba baca ini. Apa? Memberikan orang-orang yang merawat dan mendampingi mereka. Allah memberikan makanan dan minuman yang sama. Allah memberikan kesempatan untuk boleh bersekolah atau bekerja. Allah memberikan hikmat dan kecerdasan. Allah memberikan dokter dan tenaga medis untuk menolong orang-orang yang sakit. Nah, ternyata melalui itulah Allah memelihara orang yang berkebutuhan khusus tadi. Walaupun mereka tidak bisa melihat, tetapi ada orang tua, ada teman, ada guru yang bisa menolong mereka, membantu mereka. Ada juga dokter yang bisa merawat orang-orang yang sedang sakit. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah itu memelihara semua orang. Baik kita yang hidupnya sehat dan juga teman-teman kita yang lahir secara spesial. Nah, oke, demikian materi kita hari ini. Biar kita segar kembali, ayo semuanya berdiri. Yuk, semua berdiri yuk.
Coba keluar sedikit dari kursinya. Iya. Coba pegang kepalanya mana? Iya, kepala. Lututnya mana? Iya, agak mundurkan sedikit kursinya biar jangan terganggu ya. Oke, iya. Oke, lututnya mana? Kakinya mana? Pundaknya mana? Iya, oke. Kita coba ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Sama-sama. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, pipi, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, nanti setelah ini kita buat lebih cepat. Tapi nanti di akhirnya lagu, contohnya di akhir lagu Bapak bilang, lutut, pegang semua lututnya. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, pipi, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut. Oke, tepuk tangan semuanya benar. Oke, silakan kembali duduk. Kita kembali berdiskusi bersama. Bapak sudah menyiapkan lembar kerja ya. Bapak udah siapkan lembar kerja. Tadi ini lembar kerja yang ketiga. Sekarang lembar kerja yang kelima. Ya. Nah, perhatikan di sini. Silakan sekarang berdiskusi berdasarkan materi yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Ya, ada 4 pertanyaan di situ yang harus kalian jawab. Nah, ini lembar kerjanya. Oke, silakan dikerjakan dan berdiskusi di kelompoknya ya. Biar sama-sama ya. Hah? Iya. Iya, yang ini. Bukan. Ini lembar kerjanya. Ada 4 ya. Nah, jadi kalian kerjakan, diskusikan di kelompok kalian. Sekarang maju ke depan. Kita mulai dari kelompok 2 dulu. Kelompok 2 membacakan hasil diskusinya. Bersyukur kepada Tuhan. 2. Rajin beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. 3. Rajin belajar dan membantu orang tua. Oke, tepuk tangan. 1. Yang dipelihara oleh Allah adalah semua orang, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. 3. Rajin belajar dan membantu orang tua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari semua materi kita ini, baik tadi mulai dari video pembelajaran dan juga materi yang sudah Bapak sampaikan, dan juga dari hasil diskusi, kira-kira ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, Dinda, silakan berdiri, Dinda. Letakkan itunya, kertasnya di apanya. Oke. Mengapa Naaman disembuhkan oleh Tuhan pada dia, orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Iya, tepuk tangan untuk pertanyaannya. Mengapa Naaman disembuhkan oleh Tuhan padahal dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan mengasihi semua orang tanpa melihat apa? Perbedaan. Ya, pembelajaran kita pada hari ini. Nah, oleh karena itu kita akan menyimpulkan bersama tentang pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang satu tokoh. Siapa namanya? Naaman. Naaman orang yang percaya kepada Tuhan atau bukan? Tapi apakah dia dipelihara oleh Tuhan? Dipelihara oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu apa yang menjadi kesimpulan kita? Nah, kesimpulan kita hari ini anak-anak kita baca bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama. Perhatikan semua di papan tulis. 1, 2, 3. Allah yang menciptakan manusia
adalah Allah yang memelihara seluruh umat manusia, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, kita bersyukur atas setiap pemeliharaan Tuhan bagi kita. Amin. Lembar kerjanya dikumpulkan supaya Bapak nanti bisa kasih penilaian untuk lembar kerjanya. Lembar kerja dari kelompok 1, silakan kumpulkan. Oke, terima kasih. Kita coba merefleksikan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Bapak mau tanya sama kalian, dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir, kira-kira menyenangkan atau tidak? Iya, menyenangkan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah dengan aktif mengikuti pembelajaran hari ini. Dan kita akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Kita akan tutup kembali di dalam doa. Dan sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran yang telah kami terima. Kiranya Tuhan menolong agar kami mampu mengingatnya dengan baik. Sebentar lagi kami akan belajar, sebentar lagi kami akan berpisah. Sertalah kami, menjauhkan kami dari berbagai bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus.